Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rumah Edukasi Channel. Di sini kita akan membahas prediksi soal SKD CPNS tentang perbandingan. Soal ini adalah soal Q yang paling sering muncul di tes CPNS ya teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sebelum masuk ke dalam soal, kita bahas dulu materinya secara singkat biar teman-teman lebih mengerti, kemudian lebih mudah memahami bagaimana konsep dari perbandingan itu ya. Jadi lebih mudah dalam pengerjaannya. Oke, perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu yaitu perbandingan di mana bila suatu komponen yang dibandingkan bertambah, maka komponen yang lain akan ikut bertambah. Contohnya misalkan komponen satunya adalah jumlah suatu barang. Misalkan satu buah buku, komponen 2-nya harganya. Satu buah buku harganya 50.000, maka dua buah buku harganya kan 100.000 ya teman-teman, tinggal dikali 2. Berarti ketika jumlahnya bertambah, maka harganya pun akan bertambah. Ya, konsepnya seperti itu. Dan untuk pengerjaannya berlaku perkalian silang. A1 dikali B2 sama dengan B1 dikali A2. Oke. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Nah, ini kebalikan dari perbandingan senilai. Perbandingan di mana bila suatu komponen yang dibandingkan bertambah, maka komponen yang lain akan berkurang atau turun nilainya. Contohnya perbandingan waktu, kecepatan pekerjaan, persediaan makanan, dan lain-lain ya. Misalkan 3 orang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan 6 hari ya. Maka kalau 6 orang pekerja tentunya akan lebih cepat ya. Maka waktunya akan berkurang, nggak mungkin 8 hari atau 7 hari, pasti lebih cepat ya. Ya seperti itu, jadi turun nilainya ya. Pasti akan kurang dari 6 hari. Nah, untuk cara pengerjaannya berlaku perkalian sejajar ya. A1 dikali A2 sama dengan B1 dikali B2. Oke. Yang perlu diingat adalah untuk perbandingan senilai konsepnya tinggal dikali silang. Untuk perbandingan berbalik nilai caranya tinggal dikalikan sejajar atau lurus ya, perkaliannya sejajar. Oke, paham ya? Soal yang pertama, perbandingan senilai. Harga satu lusin buku tulis adalah Rp48.000. Berapa harga 6 buku tulis? Ini perbandingan senilai. Ingat ya konsepnya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel harga satu lusin buku tulis. Satu lusin itu berapa buah? Jangan lupa ya, jangan ditulis satu nantinya. Karena kan di sini yang ditanyakan 6 buah buku ya. Berarti satu lusin itu kan 12. 12 buku harganya Rp48.000. Yang ditanyakan adalah 6 buku. Berapa harganya? Ya, kita masukkan ke dalam variabel X. 12 dikali X sama dengan 6 dikali 48.000. X sama dengan 6 dikali 48.000 dibagi 12. Ya. 6 dikali 48 kan 288 ya. Tinggal nolnya ditambah 3 dibagi 12. 288 dibagi 12, 24. Nolnya tambahkan 3 ya. Jadi Rp24.000. Ya, sebenarnya kalau menggunakan logika pun lebih mudah ya. Tinggal ini, kan ini 12 itu 48.000. Kan 6 itu setengah dari 12 ya teman-teman. Tinggal setengahnya dari 48.000 berapa? 24.000 ya. Mudah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah paham konsepnya ya, bisa pakai logika kalau misalkan soalnya lebih ringan ya, lebih mudah. Oke, mudah ya teman-teman. Soal berikutnya, sebuah konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari? Ini masih perbandingan senilai ya teman-teman. Nah, 150 potong dijahit dalam 6 hari ya. Berarti berapa? Kita masukkan ke dalam variabel X. Yang dihasilkan ketika menjahit selama 21 hari. Maka cari X-nya, jangan lupa ya.
karena perkalian silang ya. 150 dikali 21 sama dengan X dikali 6. Maka X-nya adalah 150 dikali 21 dibagi 6. Berarti 150 dikali 21, 3150 dikali 6. Dibagi 6. Maka hasilnya 525. Mudah ya teman-teman. Jadi tinggal apakan konsepnya ya. Perbandingan berbalik nilai atau hari kerja. Ya. Biasanya soal yang seperti ini sangat sering muncul dalam tes TIU teman-teman. Nah, suatu pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat selesai dalam 160 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, kita masukkan ke dalam tabel, waktunya yang pertama tadi 240 hari, bisa diselesaikan oleh 180 pekerja. Kalau 160, berapa pekerjanya yang dibutuhkan ya? Oke, kita masukkan ke dalam variabel X. Jangan lupa konsep untuk perbandingan berbalik nilai itu adalah perkalian sejajar atau lurus ya. 240 dikali 180 sama dengan 160 dikali X. Maka untuk mencari X, 240 dikali 180 dibagi 160. X sama dengan 24 dikali 18, 432 ya. Nolnya 2 dibagi 160. 432 dibagi 16 adalah 27. Nolnya kan yang ini 2, yang ini 1, tinggal dikurangi. Jadi tinggal ada 1 nolnya. Maka hasilnya adalah 270. Oke, tadi kan yang ditanyakan tambahan pekerjanya. Jadi tinggal 270 dikurangi, tadi kan baru 180 ya pekerjanya. Jadi yang ditambahkannya adalah 270 dikurangi 180, hasilnya adalah 90 orang. Mudah ya teman-teman. Soal berikutnya. Suatu pekerjaan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, pekerjaan tambahan yang diperlukan adalah, nah ini agak sedikit berbeda ya soalnya. Waktunya tadi dalam 30 hari harus selesai dengan 15 pekerja ya. Nah, kemudian udah dilaksanakan 6 hari. Berarti sisanya tinggal berapa hari? 24 ya teman-teman. Kan 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Nah, pekerjanya itu tadi 15. Kemudian proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Berarti 24 dikurangi lagi 4 ya. Berarti tinggal tersisa waktu 20 hari. Nah, yang ditanyakan berapa pekerja yang dibutuhkan untuk selesai tepat waktu. Nah, oke. Jadi harus jeli ya soalnya. Harus teliti. 24 dikali 15, jangan lupa ini kan perbandingan berbalik nilai, jadi perkalian lurus atau sejajar. 24 dikali 15 sama dengan 20 dikali X. Maka X sama dengan 24 dikali 15 dibagi 20. Hasilnya 24 dikali 15, 360 dibagi 20, 18 ya. Maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, tadi kan hasilnya adalah 18. Nah, sebelumnya tadi pekerjanya hanya 15. 18 dikurangi 15, maka hasilnya adalah 3 orang yang perlu ditambahkan ya. Mudah ya teman-teman. Soal berikutnya masih tentang perbandingan hari kerja, biar teman-teman lebih paham lagi ya. Sebuah proyek dikerjakan oleh 6 pekerja dan direncanakan selesai selama 15 hari. Namun pada hari ke-9 sampai 13, proyek diliburkan. Agar proyek selesai tepat pada waktunya, maka tambahan pekerja yang harus ditambah adalah, sudah diketahui waktu yang diperlukan tadi 15 hari oleh 6 pekerja. Namun, tadi pada hari ke-9 sampai 13 diliburkan, berarti yang sudah dikerjakan kan udah 8 hari ya. Maka waktu yang tersisa berarti tinggal 15 dikurangi 8. Hasilnya adalah 7 yang harus, pekerjanya tadi 6 ya yang harus mengerjakannya. Kemudian, tadi kan liburnya sampai 13. Tanggal 13 berarti sisa waktu berapa hari lagi? 2 hari lagi ya.
sisanya, karena kan 9 sampai 13-nya libur. Nah, berarti hari yang tersisa hari yang ke-14 dan ke-15, 2 lagi. Nah, berarti waktu 2 hari berapa pekerja? Ya, kita masukkan ke dalam variabel X. Nah, tinggal dihitung caranya perkalian sejajar atau lurus. 7 dikali 6 sama dengan 2 dikali X. Maka untuk mencari X sama dengan 7 dikali 6 dibagi 2. X-nya itu 7 kali 6, 42 dibagi 2 hasilnya 21 orang. Maka tambahan pekerjanya berarti 21 orang dikurangi tadi yang pekerjanya kan hanya 6 orang ya. Maka tambahan yang diperlukan adalah 15 orang. Mudah ya teman-teman, jadi harus dipahami dulu soalnya. Soal selanjutnya tentang kecepatan. Sebuah mobil yang dikendarai oleh Dito mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Dito menghendaki 5 jam lebih cepat, kecepatan rata-ratanya adalah, nah sudah diketahui 15 jam itu 60 km per jam kecepatannya. Maka kalau ingin lebih cepat 5 jam berarti tinggal dikurangi 5 ya, 15 dikurangi 5 maka 10 jam. Kalau 10 jam berapa kecepatan rata-ratanya? Ya, kita masukkan ke dalam variabel X. Oke. Sini karena perbandingan berbalik nilai ya ini, maka berlaku perkalian sejajar atau lurus. 15 dikali 60 sama dengan 10 dikali X. Maka X sama dengan 15 dikali 60 dibagi 10. X 15 dikali 60, 900 bagi 10 hasilnya adalah 90 km per jam. Jadi kecepatan rata-ratanya ya harus ditaikkan menjadi 90 km per jam. Sampai di sini ya teman-teman untuk session kali ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali di session berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya juga. Ya, biar semangat untuk membuat konten pembelajaran di pembahasan berikutnya. Ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.